Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Matin dengan NIM 932250. Saya dari Prodi Teknologi Proses Industri Petrokimia. Kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu menjawab 10 pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, apa niat Islam yang menurut Anda paling relevan dengan kehidupan Anda saat ini? Salah satu nilai relevan saya yaitu amanah. Saya merasa paling menjaga kepercayaan orang lain. Contohnya saat saya diberikan tugas, saya sebagai mahasiswa, saya mengerjakan tugas-tugas secara jujur dan tepat waktu. Lalu yang kedua yaitu bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan. Menurut saya akhlak saya itu belum baik ya Pak, tetapi saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aspek dalam beribadah itu saya sering lalai, terus contohnya pada saat sholat asar saya banyak kerjaan, jadi saya menunda-nunda waktu hingga sholat saya itu di akhir waktu sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga, apakah ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa berhasil menerapkan akhlak Islam? Ceritakan. Tentu saja ada. Contohnya pada saat saya berbeda pendapat dengan teman saya dan pendapat saya ini tidak diterima, tetapi saya harus sabar dan tetap musyawarah. Lalu yang keempat, apakah ada pengalaman hidup yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Tentu saja ada. Contohnya saya pernah tertipu oleh seseorang, lalu saya berpikir bahwa itu merupakan bukan rezeki saya. Dan setelah kejadian itu saya merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada saat setelah sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur kepada Allah dan bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Saya merasa paling bersyukur pada saat sembuh dari sakit saya. Saya pernah sakit perut dahsyat sampai jalan saya membungkuk, tapi alhamdulillah saya masih diberi kesehatan atau diberi kesembuhan dari sakit itu. Kemudian hal utama saat mengekspresikan rasa syukur saya itu dengan cara beribadah sungguh-sungguh, lalu berdoa dan juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, apa doa yang paling sering Anda panjatkan dan mengapa doa itu begitu penting bagi Anda? Doa yang paling sering saya panjatkan setelah sholat yaitu doa kepada orang tua yang berbunyi, Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yaitu mengapa doa itu begitu penting? Karena saya ingin berdoa agar orang tua saya selamat dunia dan akhirat, rezeki dan rezekinya dilancarkan dan umurnya juga dipanjangkan. Kemudian yang ketujuh yaitu bagaimana Anda menghadapi kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam. Saya pernah bahkan sering tertolak saat melamar pekerjaan hingga saya hampir putus asa. Itu merupakan kegagalan dalam hidup saya. Cara mengatasinya itu saya selalu bersabar bahwa pasti ada hal yang lebih baik, serta yang lebih baik. Saya pernah bahkan sering ditolak pada saat melamar pekerjaan hingga saya hampir putus asa.
Itu merupakan kegagalan dalam hidup saya. Cara mengatasi hal tersebut, saya selalu bersabar, bertawakal, kemudian selalu berdoa bahwa pasti ada hal yang lebih baik nantinya. Kemudian yang kedelapan, apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah? Bagaimana Anda menghadapinya? Tentu ada. Ketika saya gagal dalam melamar pekerjaan tadi, saya memutuskan untuk kuliah di PIPB ini. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan saya ini untuk berkuliah di PIPB itu benar? Saya merasa bingung karena umur saya yang sudah tidak muda dibandingkan dengan teman-teman yang lain saya. Saya menghadapinya dengan cara memohon petunjuk Allah, berdoa dan juga berzikir serta bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, apa yang Anda lakukan ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Yang pertama, saya akan merenung dan memikirkan konsekuensinya jika hal tersebut terjadi. Kemudian meminta petunjuk dari Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian berserah diri kepada Allah atau bertawakal kepada Allah. Setelah itu yang ke-10, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit. Yaitu dengan cara bertanya kepada diri sendiri, apa tujuan kita hidup sampai hari ini, apa yang kita kejar selama ini. Jika tidak ibadah kepada Allah, dengan cara bertanya kepada diri sendiri, apakah tujuan Anda hidup hari ini, apa yang kita kejar selama ini, kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.